Mungkin kita langsung aja ya, Kak Bram ya. Yang pertama mungkin bisa diceritakan dong, Kak Bram, tantangan yang bisa dihadapi seller gitu ya untuk dapat order pertama itu apa aja sih? Mungkin berdasarkan pengalaman Kalista eShop juga gitu. Ya, dulu itu waktu awal-awal, saya mulai usaha itu pasti orderan dikit ya. Jadi, buat saya itu orderan satu 2 itu dikejar lah, sudah seneng banget tiap hari dapat satu order, 2 order, jadi ningkatin itu tantangan pertama itu gimana dari satu 2 order bisa jadi banyak. Terus tantangan berikutnya lagi, kalau zaman dulu itu, ekspedisi belum kayak sekarang. Kalau mungkin teman-teman yang seller-seller sekarang itu udah lebih mudah ya. Jadi, kayak ekspedisi itu dulu kita harus antar ke masing-masing gerai. Kalau sekarang udah di-pick up. Terus setelah itu gimana tuh caranya toko kita itu, apa ya, dikenal sama pembeli. Pembeli itu beli bukan cuma saya cari barang apa, ya tokonya nggak peduli itu dia. Nah, dari situ itu yang susah tuh, gimana kita kenalin kalau ini Kalista eShop gitu. Anda beli di Kalista eShop bukan beli di yang lain-lain. Dari situ kita bisa reputasinya gimana nih caranya biar reputasinya ada. Waktu itu trik saya sih, ya itu tadi orderan cuma satu 2 nih. Beres satu order mungkin 15 menit packing, langsung saya kirim ke ekspedisi. Jadi, kalau sekarang itu kan tinggal kita klik request pick up itu seolah-olah sama pembeli itu kita udah kirim barang ya. Tapi kalau dulu itu kita harus taruh dulu di gerai sama mereka sama ekspedisi di-scan, itu baru berubah statusnya dalam pengiriman. Dan itu yang bikin pembeli mungkin pas awal-awal jadi seneng sama Kalista eShop. Seperti itu Karim, Gercep ya. gercep. Oke, wah itu tadi ya teman-teman seller ya. Tantangan seller di awal berjualan dan mendapatkan order pertama ya. Berdasarkan pengalaman Kak Bram dan Kalista eShop juga. Nah, berikutnya, lalu tantangan seperti apa deh Kak Bram yang harus ditaklukkan oleh seller agar order bisa ratusan nih kayak Kalista eShop? Monggo Kak Bram. Tadi Kak Arif udah kasih ini sih, udah kasih apa namanya, clue ya, kunjungan. Gimana caranya orang bisa mau datang ke toko kita. Ini, tantangan pertama dari, kita sebagai penjual baru ya. Karena penjualnya kan udah makin banyak, itu pertama kan. Gimana caranya kita bisa terlihat eee, lebih kelihatan dibanding kompetitor. Terus tantangan keduanya itu gimana caranya dari pengunjung yang datang ini, mereka beli gitu, bukan berkunjung aja. Itu juga, ya kalau tantangan 2 ini udah terpenuhi, udah beres gitu, ini pasti kita bisa meningkatkan jualan. Kalau caranya nanti kita bahas lagi. Oke, silahkan Kak Bram. Iya, kemarin nih ngobrol-ngobrol kan sama Kak Arif soal materi buat sekarang nih, webinar sekarang ini. Jadi saya kepikiran gini, buat mengajukan pertanyaan nih sama teman-teman. Kan teman-teman seller itu pasti ada yang main produk, kalau kayak saya kan kebutuhan rumah tangga, mungkin ada yang main di komputer atau di alat tulis. Nah, pasti punya toko panutan tuh, toko yang kasarnya apa ya, kok laku keras ya. Nah, kira-kira apa nih teman-teman? Apa sih yang nyebabin toko panutannya teman-teman ini kok rame ya? Apa sih yang jadikan dia toko favorit? Kira-kira apa tuh teman-teman? Boleh ditulis di kolom chat ya. Ya, oke, teman-teman coba ditulis di kolom chat nih. Kira-kira kenapa sih gitu ya toko favorit itu bisa ramai dikunjungi oleh pembeli? Yuk, wah ini masih banyak yang absen nih. Bandung Masih hadir, absen. Bekasi hadir, Lumajang hadir. Wah, luar biasa ya. Ini seperti jangkauan pasar Kalista eShop ya dari seluruh Iya, Indonesia. Tokopedia sih Kak ini. Oh, oke. Dengan Tokopedia bisa jangkau kemana-mana Pak. Iya. Oke, kalau kayak rating ulasan ya, ada yang jawab rating ulasannya bagus nih. Coba Kak Bram mungkin langsung bisa dijelaskan Kak Bram. Setuju, rating ulasan. Jadi, ya kalau bisa dibilang itu rating ulasan itu apa sih? Yang membuat toko itu punya brand image ya, reputasi. Reputasi yang pastinya harus baik ya kalau mau ramai. Nah, coba saya tanya lagi deh ke teman-teman, apa sih yang dilakuin biar dapat reputasi nih? Ini Oke. simple aja sebenarnya jawabannya, tapi Iya. mungkin bolehlah ditulis dulu aja.
Oke, ini ada yang jawab nih Kak, harganya lebih murah Kak, foto produknya menarik, reputasinya bagus makanya. Menurut Kak Bram gimana nih Oke. jawabannya? Ini sebenarnya kalau harga murah ini pertanyaan ketiga, Kak. Yang kedua Oh, ini simple sebenarnya. Gimana sih biar punya reputasi? Jualan. Kalau nggak jualan gimana punya reputasi? Itu kurang lebih. Nah, kita lanjut aja ke yang ketiga ya. Nah, itu kan udah jualan nih orang, toko itu udah jualan, gimana bisa punya reputasi yang baik, gitu kan. Hmm, Nah, itu udah kejawab tuh sama teman-teman tadi ya, sellernya komunikatif, harga kompetitif, lebih murah, barang cepat sampai, kualitas produk, intinya kalau di, rangkum itu punya, apa namanya, servis yang baik ya, pelayanan yang luar biasa, kurang lebih gitu. Nah, itu excellent service lah, kata Kak Umi ya ini ya, kurang lebih itu, iya. kalau di, rangkum ya. Nah, kita lanjut lagi nih. Jadi kalau reputasi apa, pelayanan terbaik versi Tokopedia itu gimana sih? Kita sebagai seller Tokopedia harus kayak gimana biar, dapat pelayanan yang baik nih? Kalau dari, saya sendiri itu pertama kita punya produk itu harus jelas, fotonya jelas, judulnya jelas, deskripsinya pun jelas. Jangan sampai fotonya tisu, deskripsinya obat nyamuk, udah bingung orang. Atau fotonya tisu merek A, ternyata di deskripsi atau di judul tisu merek B, di apa, di deskripsi beda lagi tisu merek C, itu gawat banget ya, jangan sampai kayak gitu. Itu jadi bikin bingung. Terus tadi fast respon ya udah ada jawabannya tuh. Jadi kita jawab itu harus cepat, karena ya persaingan makin ketat, jadi, kalau jawab makin cepat, pembeli makin senang. Kalau pengalaman saya pribadi itu, kalau pembeli telat dijawab 15 menit aja, banyak yang udah, "Kak, udah beli ke toko lain." Jangan sampai kejadian nih teman-teman. Oke, terus kalau yang itu udah yakin nih pelayanannya udah terbaik, gimana sih biar bisa kita, apa, dapat lebih banyak lagi nih, kunjungannya dan orang bisa beli. Yaitu pertama-tama kita harus upgrade dulu ke Power Merchant, terus kita pakai bebas ongkirnya. Kenapa sih harus Power Merchant? Karena dengan Power Merchant, orang lebih percaya nih sama tokonya. Toko ini bukan toko main-main, karena Power Merchant itu kan dibuat untuk, meyakinkan customer kalau toko ini toko yang benar. Bebas ongkir sendiri ini buat mengurangi customer buat ngitung lagi nih, "Waduh ongkirnya kena berapa ya?" Dan tarifnya murah kok sebenarnya. Dan ketiga, kalau udah kayak gitu karena kita pendatang baru nih, harus sering kita tawarin promosi. Jadi harga itu jangan promosi terus juga jangan, harga tinggi terus juga jangan. Jadi sekali-sekali harus dikasih diskon, biar menarik lah orang langsung, "Waduh lagi diskon nih, kita ambil, cuma hari ini aja." Kurang lebih begitu sih teman-teman. Ini ada sedikit apa, rangkumannya ya, buat yang tadi kita bicarakan. Oke, terima kasih Kak Bram. Ini boleh di-screenshot ya teman-teman saya ya rangkumannya. Tadi kan pertanyaan-pertanyaan tuh bentuknya. Udah Kak Bram rangkumin nih buat khusus teman-teman seller yang hadir sore hari ini. Oke, berikutnya nih kita tadi dari studi kasus yang tadi ya cerita Kalista eShop gitu ya Kak Bram ya. Tentunya teman-teman seller pasti penasaran nih. Tips menganalisis perkembangan penjualan produknya seperti apa sih? Coba mungkin Kak Bram bisa menceritakan nih. Jadi gini teman-teman, kalau saya tadi yang saya cerita tadi, dikunjungin 100, yang beli cuma satu. Itu lihatnya dari mana sih, Kak? Sebenarnya itu kan pertanyaannya. Itu gampang banget teman-teman. Di Tokopedia itu udah ada statistiknya ya, udah ada datanya. Itu kita bisa masuk ke Tokopedia Seller, baik dari aplikasi maupun dari web. Tapi lebih lebih jelas di web sih. Dari situ nanti kita pilih statistik, terus pilih wawasan produk. Nanti di situ ada, detail-detailnya.